Nah, mungkin nih video gue kali ini itu tuh akan terasa yang lumayan pesimis gitu. Tapi gini, gue nggak mau bikin video yang kayak tentang bikin orang pesimis. Tapi gue pengen lo lebih realistis aja gitu loh. Intinya, gue ngomong tuh bukan karena gue punya banyak pengalaman. No, gue masih belajar gitu intinya. But ini tuh kadang muncul di otak gue gitu tentang semua artis tuh bisa gambar bagus gak sih? Anjas! Mari kita kupas setajam silet. Nah, jawabannya menurut gue adalah nggak bisa, nggak semuanya. Gue yakin nggak semuanya. Kenapa sih? Kenapa bang? Emang gue nggak punya bang kesempatan buat gambar bagus kayak lo gitu? Bukan lo kurang berbakat, bukan lo bodoh, bukan lo kayak nggak ditakdirkan menjadi seorang artis yang berbakat. No, it's not the reason. Menurut gue itu tuh bukan alasannya. Lebih ke kayak lo salah langkah aja gitu loh, dan lo kayaknya perlu merapikan pola pikir lagi biar lebih bisa menunjuk apa ya, biar lo bisa achieve diri versi artis diri lo yang lebih baik, yang lebih bisa improve gitu. Have you ever had a dreams that you Terus apa aja sih alasannya sih kayak gue tuh nggak bisa gambar bagus gitu? Adalah, oke, poin pertama, lo terlalu set ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Dalam artian lo harus sadar diri gitu. Ternyata level gue itu tuh nggak tinggi gitu. Menurut gue hidup tuh kayak game gitu loh. Tapi enaknya game itu bisa ketahuan kan. Kayak lo sekarang level berapa nih gitu kan. Sedangkan bos lo tuh level berapa gitu kan. Nah, ibaratkan lo sekarang tuh masih ada di level 20 gitu. Bukan yang kayak newbie banget, tapi lo udah kayak mulai into lah di bidang ini gitu kan. Tapi lo pengen skill seolah-olah karakter lo tuh udah level 100. Itu kan susah banget tuh. Dan buat lo bisa kayak dapetin level 100, lo harus grinding skill dong. Lo harus kayak grinding equipment juga kalau di game itu. Lo juga harus kayak ningkatin performa lo gitu kan. Best attack lo, attack lo gitu-gitu kan. Crit damage, crit rate gitu-gitu kan. Attack gitu-gitu kan. Sama di dunia nyata lo tuh harus kayak gitu. Lo harus grinding skill dulu. Lo harus realistis buat kayak ngasih waktu buat diri lo tuh juga untuk berkembang gitu loh. Untuk bisa sampai di level kayak gitu. Gini, kasarannya gini, gambar lo belum bagus, gambar lo jelek sekarang gitu ya. Lo bikin art yang levelnya itu udah kayak orang dewa gitu loh. Udah kayak setengah dewa gitu, bang, gak sih? Demigod gitu. And then ya pasti lo akan frustasi dong. Kayak gambar gue nggak sebagus dia gitu. Padahal yang lo compare tuh nggak masuk akal gitu. Yang lo compare dia tuh udah 10 tahun di atas lo gitu kan. Yang lo compare gambarnya itu tuh udah 10.000 lebih banyak daripada lo gitu kan. Jadi tuh kayak about jam terbang juga gitu loh. Dan ujung-ujungnya kita akan frustasi dong. Dan lo akan ngerasa kayak gambar lo jelek terus gitu. Dan ya udah kayak lo akhirnya insecure dan ngerasa mungkin lo nggak seberbakat itu gitu. Sebenarnya bukan karena lo nggak berbakat, bukan karena lo goblok, bukan karena lo kayak nggak deserve aja ya, emang karena lo mungkin terlalu ekspektasi terlalu tinggi kayak gitu. So menurut gua pilih level boss atau pilih level gambar yang sesuai sama level lo sekarang atau mungkin lebih tinggi gitu loh. Setidaknya biar lo tuh nggak yang sefrustasi itu, biar nanti ketika lo gambar itu nggak akan bikin prosesnya tuh setidaknya tuh lebih susah dikit tapi lo masih seneng gitu loh. Ekspektasi lo masih nyampe di situ, bang nggak? Terus yang kedua adalah ini tuh sumpah dah anjing. Menurut gua ini tuh lo tuh terlalu ambisius banget di style gitu loh kata gua anjing. Kayak apa ya? Rather than you ask gitu. Ketika misalkan gue live gitu ya. Ketimbang nanya gua kayak, "Bang, gimana Bang biar kita bisa bagusin fundamental gitu ya." Lo nanya ke gua kayak tentang, "Bang, gimana caranya kita nemuin style?" Menurut gua, bro, itu tuh sumpah dah anjing. Gue tahu kayak lo tuh pengen punya ciri khas gitu kan. Lo pengen orang tuh ngerti. Oh, ini tuh gambarnya si Ade. Oh, ini tuh gambarnya si Siti gitu kan. Gini, style apapun menurut gue akan kelihatan bagus itu tuh kalau fundamentalnya itu juga bagus gitu loh. Bayangin lo bikin bikin suatu style ya, terus anatomi lo jelek gitu. Warna lo nggak harmonis banget gitu. Shape, komposisi, and then perspektif nggak ngerti gitu. Ya nanti apa yang ada di otak lo itu tuh nggak akan terdeliver dengan baik dong gitu loh. Jadi menurut gua punya preferensi style tuh nggak apa-apa banget, karena menurut gua style tuh juga adalah bagian dari lo bisa enjoy gambar kan.
Cuman ketahuilah kalau lo bikin style tuh harus bikin style yang bagus juga, gambarnya harus bagus juga gitu loh. Bukan yang kayak setengah-setengah gitu. Dan gini, jangan jadiin style tuh jadi tameng, cok, gitu loh. Orang-orang tuh mikir, ya nggak apa-apa karena kan style gue gini gitu. Enggak, style lo bisa jadi lebih bagus kalau misal kalau ngerti fundamental yang bagus juga, anjing. Gitu. Terus gini, poin yang ketiga adalah gue berdiri kali ya biar enak gitu kali ya. Lo terlalu fokus ke hasil men daripada lo fokus ke proses gitu loh. Kayak maksudnya lo pengen gambar bagus tuh 3 hari jadi, itu nggak mungkin cok, itu nggak mungkin aja, itu tuh nggak mungkin terjadi. Banyak banget cok masalahnya cok ketika gue live gitu ya, gue duduk aja deh. What the fuck? Ketika gue live gitu ya, terus banyak banget orang yang nanya ke gue gitu. Bang, ini lo kok gambar gak selesai-selesai sih bang? Bang, bikin beginian tuh berapa lama gitu? Giliran gue jawab, Ini gue termasuk cepet ya, soalnya ini gue di tahapan yang udah mau jadi tapi 2 minggu. Hah? 2 minggu bang? Gue kira 3 hari jadi. Ekspektasi lo apa? Maksudnya lo mau gambar bagus tapi lo mau cepet-cepet gitu. Gak bisa kok, gak bisa. Intinya gitu cuy, gak ada masterpiece itu tuh yang dibikin itu secara cepat gitu. Lo siapa? Lo Roro Jonggrang lo anjing. Pengen 1 hari jadi lo. Fuck, bitch. Makanya jangan punya mindset yang kayak pengen cepet jadi. Apa ya? Mindset kayak cepet-cepet itu tuh kayak cukup buang please gitu. Kayak lo tuh maksudnya gini loh, gambar itu bukan kayak lo harus cepet bikinnya terus abis itu lo bisa langsung ngepost, terus abis itu lo bisa langsung cepet dapet validasi dari orang-orang itu, dari likes gitu-gitu. Giliran lo gak dapet likes, giliran lo gak dapet kayak apa yang lo inginkan dari validasi eksternal itu, lo kayak akhirnya lo menanyakan ke diri lo merendahkan diri lo kalau ternyata gambar lo nggak sebagus itu tuh jadi kayak lingkaran setan cowok. Itu tuh proses yang kayaknya nggak akan bagus juga buat diri lo gitu. Terus gini, poin keempat adalah yang barusan gue sebut, lo gambar itu buat validasi eksternal daripada buat diri lo sendiri. Gue ngerti hidup tuh sekarang susah banget kalau misalkan kita ngomongin hidup tuh nggak pakai uang gitu. Masalahnya kita di sosial media bang, ada angka, ada likes gitu-gitu, dan itu tuh affects proses gue pas waktu gue bikin gambar. Iya bener, sometimes gitu. Sometimes algoritma atau uang gitu, alasan lu buat tetap hidup uang gitu kan. Dan maybe followers gitu, buat lo masih yang ada di fase yang kayak gitu, itu tuh still affects you now gitu. Dan gue yakin sih kalau misalkan lo tetap punya mindset tentang harus dapat validasi terus gitu ya dari lo gambar lo nggak akan lama. Nanti mungkin bisa aja ketika 1 tahun atau 2 tahun lagi lo akan ganti karir gitu loh, karena lo nggak menemukan enjoy di sini lagi gitu loh. So find enjoy-nya gitu. Dan gini loh cok, inget ya, di diri lo tuh ada versi lo yang lebih mini, yang lebih kecil gitu, yang dia tuh pas waktu 5 tahun atau masih SD, itu tuh dia suka banget bikin gambar pakai krayon, cat warna, pensil warna gitu. Terus dia tuh pas waktu itu tuh kayak suka banget gambar gitu. Gak harus gue post di Instagram, gak harus gue kayak pamerin ke siapa, ya udah gue suka aja coret-coret gitu, nggak peduli gambar gue warnanya kayak gimana, dan tumbuhin rasa itu lagi gitu loh. Meskipun iya gue ngerti sih coy, itu kelihatan kayak lumayan agak naif dikit gitu, cuman it is real gitu. Kalau diri lo yang itu tuh harus perlu dikasih makan juga gitu, jangan ego lo yang harus dikasih makan terus, tau nggak? Dan gini, yang terakhir ya, please pakai referensi anjir. Gue yakin ada beberapa dari lo tuh yang anti referensi. Lo masih mikir kalau referensi tuh nyontek. Lo masih mikir kalau lo pakai referensi, gambar lo nggak orisinal. Bitch, you know what? Sekarang udah 2026, ada banyak sekali gambar-gambar yang udah lo lihat di internet. Lo buka gambar yang ada di Pinterest, di ArtStation, di Instagram, pasti ada gambar yang mirip lo gitu. So jangan seolah-olah tuh lo pengubah dunia, menemukan style baru, bro. Just still be authentic with using reference gitu loh. Dan gini, mindsetnya tuh jangan kayak buat referensi itu sebagai penghambat lo untuk bisa lebih explore. No, of course. Malah ketika lo dapetin referensi, lo dapetin ide-ide dari referensi itu gitu loh. Itu tuh bukan plagiasi, itu bukan ATM juga menurut gua. Jadi ketika mungkin lo tahu nih ketika di gambar ini tuh mood colornya itu ungu sama kuning, terus kuningnya tuh lebih nyentrong daripada si ungunya. Boleh dah kalau misalkan gue pakai mood color yang kayak gitu karena ceritanya cocok gitu. Atau mungkin yang lain gitu loh.
implementasi ide-ide yang lain lo bisa dapetin dari referensi kayak gitu. Gini sih, jangan terlalu overthinking kalau misalkan lo lagi gambar gitu. Kadang gini, lo harus bedain mana perfeksionis, mana overthinking gitu loh. Cause sometimes lo tuh nggak perfeksionis, lo cuma overthinking doang, lo over preparation doang. Jadi kayak lo tuh terlalu banyak mikirin banyak hal gitu kan. And then lo mikir kalau lo tuh perfeksionis, padahal enggak, you're just overthinking, bitch gitu. Dan sometimes ada waktu yang emang gambar lo tuh mentoknya di sini gitu. Mau lo bagus-bagusin gambar lo kayak gimana pun, mentoknya akan di situ gitu. Nah, nextnya mungkin lo akan akan lo bikin gambar yang lebih bagus lagi gitu. Itu tuh menurut gue mindset of perfectionist yang sehat gitu loh. Ketimbang lo kayak, oke, gue harus mikirin semua hal ininya kayak gini. Terus akhirnya lo nggak jadi karena lo mau gambar atau lo post gitu karena emang lo overthinking aja. You're not perfectionist gitu. Anjing lah, capek banget gue marah. Pokoknya ya, intinya gini, progress tuh pasti pelan. It's about progression, not about perfection gitu. Apalagi basically art itu subjektif gitu loh. Lo tanya ke orang A, lo tanya ke orang B, pasti pendapatnya beda, pasti seleranya juga beda gitu loh. Dan gini, gue di sini nekenin lagi kayak ini adalah hal yang mungkin lo harus sadari as a someone yang kayak mau ningkatin skill atau karir di dunia seni gitu loh. Kayak kalau misalkan lo cuman mau gambar kayak ya udah gue gambar cuman pengen seneng doang, gue nggak mau kayak gambar tuh jadi profesi gue, dan lo nggak mau kayak apa ya, lo mungkin kayak enjoynya gambar yang lo mau kayak misalkan abstrak dan lain-lain kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ya hidup intinya kan pilihan nggak sih gitu. Tapi once lo udah milih gambar itu sebagai kayak jalan karir hidup lo, ketahui kalau misalkan lo harus pilih step yang lebih masuk akal, yang lebih relevan buat lo bisa tetap improve kayak gitu. So, gitu aja video gua. Mari kita improve bareng-bareng dan support gua dengan subscribe, likes, comment video ini gitu. Semoga lo bisa tetap improve pas waktu lo gambar gitu, dan ya udah, bye.